Saya selalu merencanakan sesuatu yang berinovasi. Kita membuat relief yang sekarang ini sudah 50 cm tebalnya. Sehingga dimensi atau 3D-nya sangat nampak gitu. Saya membuat sesuatu yang memang spektakuler gitu ya. Belum ada orang membuat dari batu itu yang sampai tebalnya 50 cm. Dalam relief yang saya buat itu, yang sekarang sudah terpasang mungkin hampir panjangnya 2 km kalau digelar begitu ya. Mungkin sudah ada cerita 3.000 cerita. Saya berangkat merantau ke Jawa dari Bali tahun 67. Waktu itu saya berusia 15 tahun. Mungkin sudah jalan hidup saya harus merantau ke Jawa. Dalam perjalanan ke Jawa ini lalu saya membuat sanggar dimulai dari Linang Sayang dulu, yang kemudian lalu berkembang menjadi Nakula Sadewa, terus berkembang lagi menjadi Borobudur Edupak. Memang dalam hidup ini saya sendiri kadang-kadang mengalami hal-hal yang di luar nalar ya. Jadi yang disebut miracle gitu ya. Mulai dari proyek yang ada di Belgia yang paling besar ya, membuat Angkor Wat ya, Angkor Thom sebesar aslinya. Proyek yang di Belgia itu membutuhkan batu 800 kontainer. Bagaimana saya bisa mencari batu yang sebanyak itu? Yang pemahat waktu itu cuma nggak banyak, cuma beberapa, paling ya 10 orang gitu. Bagaimana caranya? Akhirnya saya punya pemikiran bahwa supaya orang tertarik untuk memahat berarti kita harus ngasih upah yang tinggi gitu. Sehingga orang-orang berlomba-lomba menjadi pemahat. Hanya dalam waktu 1 bulan dari kira-kira 10-20 orang menjadi 1.000 orang pemahat dari 40 desa. Nah, kemudian setelah Angkor Wat dibuat, mulailah saya dikenal mungkin sama orang-orang lewat dari mulut ke mulut, sehingga adalah seorang pengusaha di Vietnam ya, di Hanoi itu namanya Mr. Chung ini ya, yang punya perusahaan Swan Chung Enterprise itu. Kebetulan beliau datang ke Borobudur, melihat Borobudur itu lalu tertarik untuk membuat cerita tentang cerita relief di Borobudur itu. Kamu bisa enggak ke Vietnam itu pada saat dia datang? Itu hari Rabu ya. Hari Jumat saya sudah berangkat. Ya saya berangkat sendiri saya ke Vietnam, ketemu di sana. Cerita-cerita bahwa dia punya misi ingin membuat sesuatu untuk generasi. Nah, ketika dia berbicara tentang bagaimana dia menciptakan sesuatu untuk menciptakan pelajaran bagi generasi seterusnya, saya dari dulu sudah berpikir begitu. Saya ingin menularkan ilmu kepada siapa saja. Artinya bahwa batin saya dengan dia itu benar-benar sangat cocok gitu loh, sangat pas sekali. Nah, mulailah kita berbicara, terjadi kesepakatan untuk membuat relief pertama di Hanoi itu. Terus saya mulai membuat gambar, saya membuat konsep mix antara seluruh dunia. Cerita Buddha itu kan sama sesungguhnya di semua negara sama ya. Cerita Buddha mulai dari surga sampai parinibbana, sehingga di dalam relief yang saya buat itu, yang sekarang sudah terpasang mungkin hampir panjangnya 2 km kalau digelar begitu ya, tingginya hampir 10 meter semua. Isinya dari semua negara, apakah itu China, apakah itu Vietnam, apakah itu Indonesia, apakah itu Kamboja. Jadi di dalam cerita itu semua negara ada. Relief ini tingginya 10 meter, panjangnya juga 10, jadi 10 kali 10. Kita sudah kirim 10 lembar yang akan dipasang di dinding sebuah bangunan
di mana dinding-dinding yang lain kita sudah pasangi relief juga. Sudah 6 tahun lamanya kita sudah mengerjakannya, sehingga relief yang terpasang itu dengan cerita-cerita tentang Buddha ini ada mungkin sudah 3.500 cerita mungkin. Cerita itu muncul, saya sendiri kadang-kadang nggak paham. Kok gambar saya seakan-akan bukan saya yang gambar. Gitu. Jadi seperti ada hal yang ajaib di situ. Bahkan saya mengalami hal-hal yang miracle sampai sekarang, mungkin ada ratusan hal yang sangat miracle yang tidak masuk akal bagi saya. Karena tidak normal begitu gitu. Nanti akan saya teruskan ke belakang nanti ya, seperti apa. Ini mau salah diceritakan itu mau sampai 2 hari tidak selesai ceritanya itu. Misi apa yang akan dibuat relief yang di Hanoi itu. Jadi kita sama-sama bagaimana kita menciptakan sesuatu yang nilainya benar-benar bisa dipelajari oleh generasi. Nah, disitulah mulainya proyek yang Vietnam sekarang ini yang sudah yang ke-6 tahun. Relief ini terbuat dari batu candi yang keras. Jadi kita menggunakan pahatnya pun baja yang dimix dengan besi dan sebagian pakai mesin. Karena kalau hanya dipahat biasa tidak mampu kerasnya batu ini dan tahan lama sampai sepanjang zaman. Jadi seperti contoh relief yang ada di Borobudur gitu misalnya, sudah ribuan tahun dia tidak pernah rusak ya, hanya lumut dan kotor. Dan setiap tahun saya selalu merencanakan sesuatu yang berinovasi. Contohnya misalkan kita membuat relief hanya 10 cm tebalnya. Setahun kemudian dia order lagi ya, kita terus jalan ya, jadi 20 cm. Setahun kemudian menjadi 30 cm. Yang sekarang ini sudah 50 cm tebalnya. Sehingga dimensi atau 3D-nya sangat nampak gitu. Nah, yang ini saya membuat sesuatu yang memang kalau bisa masuk ya spektakuler gitu ya. Yang sebelumnya belum ada orang membuat dari batu itu yang sampai tebalnya 50 cm. Nah, itu yang memang saya mau, bagaimana supaya di kemudian hari bagaimana orang bisa memahat seperti ini dari batu lagi gitu. Karena di Vietnam sendiri orang juga memahat, tapi kan tipis-tipis gitu. Seperti di Kamboja gitu misalnya, di Candi Angkor Wat-nya sendiri kan cuma tipis sekali, nggak sampai 3 cm, 2 cm ukurannya. Nah, kita membuat yang setebal-tebalnya. Nah, ini sekarang ini yang kita akan kirim lewat beberapa puluh kontainer ini. Kita sudah membuat ada di Belgia, ada di Vietnam, ada di Italia, ada di Afrika, di mana-mana ya. Harapan saya sesungguhnya, saya ingin menularkan ilmu kepada siapa saja, ke seluruh muka bumi dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Dan ternyata karena keikhlasan itu, saya bisa keliling dunia dan membuat proyek-proyek yang sangat berarti. Karena apa? Apa yang saya buat, apakah di Afrika, di Eropa dan sebagainya, Amerika, Australia dan sebagainya, itu merupakan sebuah karya yang akan dipergunakan kelak di hari untuk menjadikan bahan pelajaran bagi generasi. Bagaimana mereka akan mencari tahu kenapa. Dan sesudah itu kan tidak ada orang yang akan membuat lagi. Berapa abad lagi baru ada orang yang akan mulai lagi. Karena sekarang aja terbukti kalau kita di sekitar sini ya, yang pemahatnya generasi sudah nggak ada. Ya, sekarang kita coba membuat wajahnya relief Buddha ini ya, supaya menjadi sesuatu yang indah, kelak di kemudian hari bisa menjadi pelajaran bagi generasi kita. Karena ini kan sangat langka, bahkan generasinya yang untuk pemahatan ini sudah tidak ada lagi.
Jadi ini merupakan sebuah peninggalan yang akan sangat berharga di kemudian hari. Nah, dalam perjalanannya ternyata saya mencermati bahwa ikhlas itu sangat penting sekali. Jadi kunci kehidupan mungkin sesungguhnya adalah ikhlas. Kalau orang Jawa bilang terus ing ati itu. Nah, ini yang paling dalam itu terus ing ati itu, bahwa ikhlas yang sesungguh-sungguhnya. Sehingga ketika saya mengatakan ikhlas, tidak sampai 2 tahun kemudian saya sudah bisa membuat karya, bisa membuat pekerjaan-pekerjaan di luar negeri. Tidak sampai 2 tahun kemudian. Padahal saya merantau di tahun 67 itu tidak membawa apa-apa. Tahun 69 saya sudah mulai ada pekerjaan-pekerjaan di luar seperti di Jepang dan sebagainya gitu.